Yuk kalau gitu. Pengalaman getir bagaimana menderitanya Fitkar terserang penyakit jantung membuat ia selalu menyediakan alat bantu pernafasan berupa tabung oksigen di rumah. Iya, ini tabung oksigen aku yang alhamdulillah menemani aku selama setahun kemarin ya gitu. Dan alhamdulillah sih memang bermanfaat banget di saat aku lagi kambuh, sesek gitu, aku langsung pakai gitu. Ini fungsinya juga untuk terapi di saat aku kambuh gitu. Kan aku sesek ya, biasanya langsung aku pakai sekitar 15 menit, 20 menit rebahan. Bener-bener rileks. Aku biasanya di sini ya udah rebahan, rileks. Aku pasang sambil nggak boleh mikir yang aneh-aneh. Nggak boleh mikir yang berat-berat, udah tenang, mikir yang enak-enak aja gitu. Kata dokter emang kayak gitu. Pengakuan biduan Fitri Karlina setahun berjuang melawan penyakit jantung terbilang mengejutkan halayak banyak. Pasalnya Fitkar yang beberapa waktu lalu sempat mondar-mandir Singapura untuk program kehamilan ternyata menjalani pengobatan jantung yang selama ini ia sembunyikan. Dan hampir bersamaan dengan Fitkar, pedangdut Denada dan Jeremy Teti juga sempat divonis mengidap penyakit jantung koroner hingga harus dibantu pasang ring di bagian jantungnya. Kan juga nggak terlalu aneh-aneh. Aku juga nggak ngerokok gitu, nggak yang maksudnya. Terus aku tuh ya olahraga itu pun hampir setiap hari karena memang seneng, hobi. Aktif juga, istirahat selalu mengusahakan selalu 8 jam. Tapi tiba-tiba 2 tahun lalu tuh aku kayak kena yang namanya aritmia. Emang ketahuannya waktu habis maintenance kelayangan. Memang udah sering, tapi gak anggap itu kayaknya kurang tidur. Dokter bilang gini, kamu mau dijemput malaikat atau mau pasang ring? Pengakuan Fitri Karlina, Denada, dan Jeremy Teti secara medis divonis pengidap jantung cukup menghentak banyak kalangan. Setelah kanker serviks menjadi momok menakutkan, pesohor jagat hiburan tanah air dihantui penyakit mematikan. Lantas bagaimana Anwar, Vero Walando, dan sejumlah selebriti muda lainnya menanggapi demam penyakit jantung yang menjangkit kalangan selebriti? Benarkah sakit jantung juga rentan menyerang mereka yang usia muda? Aku waspada banget kalau untuk masalah kesehatan ya, apalagi kerjaan aku kan yang di dunia entertain yang kena tiap hari kena lighting, kadang minum aja jarang, makan jarang. Itu ngelihat berita nih orang sekarang apalagi nggak cuman orang tua, anak-anak kena jantung gitu kan, masa remaja. Itu kayaknya memang apa ya, pola hidup sekarang tuh faktor yang aku lihat tuh dari makanan sama dari olahraga. Sekarang banyak banget orang yang kayak ngeremehin olahraga. Olahraganya jarang, makannya apa aja. Kalau buat aku sih, kebetulan aku nggak ngerokok, aku juga pola hidup yang sehat, olahraga 6 kali seminggu, jadi semoga nggak sampai kena penyakit jantung. Anak-anak muda itu rentan sekali, apalagi kita-kita yang misalnya kayak kuliah sampai malam, makan malamnya harus yang kayak makanan yang nggak sehat itu kan kayak udah jam tidurnya kurang, makanan yang nggak sehat itu kan rentan banget untuk jadi ke jantungnya juga nggak sehat gitu. Ya, penyakit jantung memang bisa menyerang siapa saja dan tak pernah kenal usia. Faktanya, sejumlah selebriti seperti mendiang Mike Mohede dan komedian Ade Namnung dinyatakan terserang jantung sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Lantas apa sebabnya yang membuat kalangan pesohor begitu akrab dengan penyakit jantung? Lantas benarkah gaya hidup dan rutinitas keseharian di dunia hiburan menjadi biang penyebab para selebritas rentan terjangkit penyakit jantung? Pemicunya bisa stres, bisa stres, ketidakseimbangan hormon, bisa macam-macam. Jadi memang tidak ada hal yang terlalu spesifik gitu. Banyak jantung koroner menduduki tempat pertama angka kematian, dan juga biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan ini di seluruh dunia dan seluruh negara itu masih cukup tinggi. Karena apa? Tadi yang saya katakan ya, lifestyle-nya ya, modernisasi ya. Jadi semuanya serba instan, maunya makan tidak lagi itu ya, cara gampang aja ya, kita makan yang fast food ya, yang kolesterolnya banyak apa gitu ya. Kita juga kayaknya sumpek nih kalau nggak rokok, nggak enak gitu ya.
merokok, dirokok lagi ya. Itu tuh faktor-faktor yang demikian yang sampai sekarang juga masih belum bisa ditangani atau dengan baik ya. Saya sebagai orang yang pernah kena serangan jantung dan sudah memasang stent jantung atau ring jantung, saya hanya bisa menyarankan kepada pemirsa, ingat, serangan jantung bisa kena siapa saja, usia berapa saja.